Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dimudahkan di pagi hari ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan setiap kali selepas salat subuh khususnya, yakni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar Dia Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga rizki yang halal. Dengan ilmu tersebut dan rizki yang halal, maka kita minta kepada Allah pula yaitu amal makbul, amal yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih pembahasan seputar pintu-pintu neraka. Pintu Jahannam sudah kita bahas. Demikian pula Sa'ir, Jahim, Saqar. Demikian pula pintu Laza. Adapun dua pintu dari neraka yang belum kita bahas, yang insyaallah hari ini kita akan tuntaskan sebelum kita membahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang al-jannah, surga dan berbagai macam kenikmatannya dan siapa saja yang menjadi penghuninya. Berikut pintu yang belum kita bahas, yaitu pintu hawiyah. Disebutkan tentang pintu ini yaitu di dalam surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101. Kita baca mulai dari awal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah.
Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, kita akan lihat tafsir Ibnu Katsir tentang surah Al-Qari'ah ini. Silakan diterjemahkan terlebih dahulu. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ya, tafsir khususnya nanti yaitu pada ayat yang ke-9, di situ disebutkan ada kalimat ya, hawiyah. Langsung di nomor 9. Allah Jalla wa Ala berfirman, Al-Qari'ah, hari kiamat. Ini merupakan nama lain dari hari kiamat. Al-Qari'ah, sebagaimana juga Al-Waqi'ah, sebagaimana juga Al-Haqqah. Itu semua nama lain daripada hari kiamat. Juga nama-nama yang lain, yakni disebut juga dengan At-Tammatul Kubra, juga disebut dengan As-Sakhah. Itu nama lain dari hari kiamat. Di samping yang paling sering disebut kiamat itu adalah As-Sa'ah. As-Sa'ah yang artinya waktu atau saat. As-Sa'ah. Sehingga dalam banyak literatur baik Al-Quran dan As-Sunnah selalu memakai kata sa'ah. Akhbirni anis sa'ah, terangkan kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat, kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad dalam sebuah dialog. Demikian pula banyak Al-Quran menyebutkan yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Al-Qari'ah salah satu di antara sebutan hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Maka Allah Jalla wa Ala sebutkan lebih khusus lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia bagaikan laron yang bertebaran. Kal farash, binatang serangga kecil-kecil yang terbang. Mungkin laron atau mungkin ada yang lebih kecil lagi. Mungkin kayak kutu itu yang sering masuk ke mata kita. Biasanya di daerah-daerah yang masih jauh dari perkotaan, ya, di daerah sawah-sawah atau yang lainnya, ya. Atau di pinggir sungai yang besar. Inilah gambaran manusia ketika terjadi hari kiamat, mereka bertebaran. Jangankan manusia, gunung segede itu terbang bagaikan bulu atau kapas. Wa takunul jibalu kal'ihni. Dan gunung-gunung kal'ihni,
Al-ihn di sini adalah bisa diartikan bulu, bisa diartikan kapas. Maka bulu dan kapas itu diasosiasikan sebagai sebuah benda yang ringan. Yang tentu kalau tertiup angin dia akan terbang. Nah, begitulah Allah gambarkan gunung ketika hari kiamat. Ini salah satu di antara ayat Makkiyah yang didengar oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka hidup dekat dengan gunung. Kalau kita lihat secara geografis, hidup mereka kadang di atas gunung, kadang di bawahnya. Jadi dekat dengan gunung. Banyak gunung-gunung. Sehingga ayat ini memberikan peringatan bagi mereka tentang hari kiamat. Jangankan kalian, hei manusia, gunung yang di sekitarmu ini nanti akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Dia akan diterbangkan oleh Allah. Bagaimana bisa pasak bumi itu malah dicabut oleh Allah? Padahal gunung itu fungsinya sebagai pasak bumi. Yang Allah tancapkan dulu pada hari apa? Allah menancapkan gunung. Pada hari apa Allah menancapkan gunung? Lupa. Allah tancapkan gunung pada hari Ahad. Coba dibuka 2388 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW memegang tangannya lalu beliau bersabda, apa sabda beliau? Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu. Khalaqat turab atau khalaqal arda yaumas sabti. Allah menjadikan bumi atau tanah pada hari Sabtu. Kemudian menancapkan gunung pada hari Ahad. Di mana Allah tancapkan gunung itu? Di bumi. Berarti bumi sudah ada atau belum? Ya, pada hari sebelumnya itu Allah ciptakan tanah atau bumi. Turab atau al-ard. Terus menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin. Terus menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Menjadikan cahaya pada hari Rabu. Menebarkan binatang pada hari Kamis. Dan menjadikan Adam alaihissalam sesudah asar pada hari Jumat. Setelah selesai tercipta seluruh makhluk dan pada saat terakhir di hari Jumat antara asar dan malam. Jadi Nabi Adam diciptakan setelah seluruh makhluk tercipta. Dia diciptakan oleh Allah terakhir. Nah, gunung-gunung ini nanti dicabut oleh Allah. Kapan itu dicabut? Pada hari Jumat. Karena hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Allah hanya memberitahu dalam beberapa riwayat tentang harinya. Tapi Jumat tanggal berapa, tahun berapa kita nggak tahu. Dan itu rahasia Allah Jalla wa'ala. Kemudian baru melompat pada ayat 6 dan 7, yakni peristiwa mizan. Kalau terjadinya kiamat itu kehancuran total, baru kemudian ada fase yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Setelah itu ada yaumul hisab, hari
perhitungan amal. Baru setelah itu yaumul mizan, hari menimbang antara baik dan buruk amal perbuatan manusia. Nah, pada ayat 67 ini melompat kepada yaumul mizan. Kalau tadi yakni as-sa'ah, hari kehancuran total. Pada ayat ke-6 fa amman thaqulat mawazinu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Memuaskan di sini mulai dari ketika ditetapkan timbangan kebaikannya itu berat, maka dia senang. Senang terus setelah itu sampai dia bertemu dengan Allah di surga. Sebaliknya, wa amman khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, salah satu nama pintu dari neraka, yaitu pintu hawiyah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dua ayat 6 dan 7 ini, yang menjadi fokus pembicaraan di sini apa? Yaitu kebaikan. Allah tidak mengatakan adapun orang-orang yang berat timbangan keburukannya, dan Allah tidak mengatakan adapun orang-orang yang ringan timbangan keburukannya. Jadi keburukan tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena manusia itu ketika berbuat buruk akan dibalas dengan satu perbuatan dosa saja. Satu dosa yang dicatat. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu sekali dia berbuat, maka Allah lipat gandakan 10. Itu minimal. Minimal. Bahkan bisa 700. Itu contohnya sedekah. Bahkan bisa tak terbatas. Dan bahkan ada pahala yang Allah masih sembunyikan. Apa itu? Puasa. Kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis Qudsi Muslim 1117, kullu amali bani adamalah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal anak Adam teruntuk baginya kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku akan memberinya pahala. Iya. Kullu amali bani adamalah. Setiap amal anak cucu Adam akan kembali kepadanya. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya, yang akan memberinya pahala. Di hadis berikutnya 1118. Nah, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya.
Satu macam kebaikan diberi pahala 10 sampai 700 kali. Iya. Jadi setiap amal perbuatan itu diberikan pahala minimal berapa? 10 bahkan sampai 700. Dan Allah berfirman, apa katanya? Allah Azza wa Jalla berfirman, selain puasa, Kecuali puasa. Saya cocoknya pakai kecuali. Kecuali puasa. Kenapa demikian? Illas siyam. Karena puasa itu untukku. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, dan lanjut, aku akan memberi pahala bagi orang yang puasa karena dia meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Iya. Jadi kenapa Allah Jalla wa'ala menfokuskan kepada kebaikan? Karena kebaikan itu nggak kurang-kurang diberikan kepada manusia. Maka wajar kalau yang menjadi fokus pembicaraan adalah kebaikan. Fa'amma man thaqulat, dan adapun orang-orang yang berat, mawazinuhu, ho di sini kebaikannya. Nanti ketika berbicara tentang sifat dari kebaikan itu adalah ringan, yang jadi pembicaraan juga kebaikan. Fa amma man khaffat, dan adapun orang-orang yang ringan apa? Mawazinu, timbangan kebaikannya. Allah tidak menyebut adapun orang-orang yang berat timbangan keburukannya, enggak gitu. Karena keburukan enggak usah ditimbang ya. Buat apa ditimbang itu? Jadi yang ditimbang itu fokus kebaikannya. Seakan-akan Allah mengabaikan keburukan itu. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Karena bisa jadi secara otomatis keburukan itu akan mengurangi kebaikan. Sehingga disubstitusi, diganti. Ada 10 kebaikan, ada 1 keburukan. Bisa jadi 1 lawan 1, kebaikan 1 keburukan, sudah. Ini selesai, 0, 0. Yang tersisa masih berapa? 9. Tapi kok bisa ringan timbangan amalnya, kok ringan? Berarti sedikit. Ada beberapa kemungkinan orang yang ringan timbangan kebaikannya. Apa itu? 1, karena dia tidak beramal. Padahal Allah itu sekali amal dilipat gandakan 10 sampai 700, kok bisa ringan gitu. Berarti apa? Orang ini bisa jadi nggak beramal gitu. Atau mungkin amal baiknya ini sudah ada tapi habis gitu. Karena apa? Karena dibayar untuk menutup, mengcover keburukan-keburukannya. Berarti keburukannya apa? Banyak. Bisa jadi apa? Sebanyak kebaikannya, keburukannya itu. Keburukannya sebanyak kebaikannya. Sehingga keburukan yang banyak ini di-cover oleh kebaikan-kebaikannya. Ketika datang orang zalim, minta misalnya keadilan, kebaikannya diambil untuk menutup itu. Diambil itu kebaikannya. Sebab apa? Baik. Kita buka hadis Muslim 2211.
Nah, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? tahukah kamu apa arti muflis? Muflis, yaitu Yaitu bangkrut atau pailit. bangkrut atau pailit. Apa tadi? Muflis. Saya gedein. Muflis, bangkrut, pailit. Ya. Kemudian, jangan sampai kita namai anak kita muflis tuh ya. Sebenarnya anak siapa? Muflis. Karo. Nah, ternyata artinya bangkrut. Yang umum mukhlis. Tapi kadang-kadang salah dengar muflis loh, kok bangkrut ya. Kemudian apa jawab para sahabat? Jawab para sahabat, muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Sabda Nabi. Sabda Rasulullah SAW, muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa sholat, puasa, dan zakat. Jadi udah bener gak dia? Udah bener gak? Udah bener, pahalanya banyak banget, sholatnya luar biasa. Bolak-balik umroh di Mekah kali 100.000. Banyak banget gak? Kurang apa manusia kok bisa ringan timbangan amalnya itu kok bisa gitu loh. Padahal sekali umroh dia sholat di sana 100.000. Sholat di Madinah, di Masjid Nabawi 1.000. Kadang juga pergi ke Aqsa dikali 250. Kurang apa gitu loh. Udah bener dia bawa pahala sholatnya. Dan juga pahala apa tadi? Lanjut. Pahala puasa. Tadi disebutkan pahala puasa gimana Pak? Dirahasiakan oleh Allah. Karena besarnya gitu loh. Karena puasa itu untukku kata Allah. Demikian pula pahala zakatnya. Tapi ternyata ada perkara yang menghancurkan itu semua. Udah benar dia bawa pahala yang banyak. Tapi pahalanya disubstitusi, dipakai untuk mengcover, mengganti, membadali perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Apa saja dosanya? Silakan. Lanjut. Dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang. Memaki orang, Pak. Memaki ini bisa menyebabkan pala kita habis, Pak. Mangkel bewong, Dan itu nggak cukup 1 kali, 2 kali. Nek ngilok-ngilok nontek ngamek, kurang golek. Sabon bin disebut kabeh. Ya, sampai sing bae sampai putu disebut kabeh. Kemudian yang kedua, pernah menuduh-nuduh orang. Kalau memaki orang itu biasanya di hadapannya. Kalau menuduh orang itu biasanya di baliknya. Orang yang nggak ada dituduh. Dia tebarkan fitnah ke orang lain. Orang yang kagak ada, ini hancur nama baik orang gara-gara tuduhannya. Padahal tidak ada bukti. Ini yang dapat merusak pahala kita. Sehingga sampai bisa ringan. Kenapa kok bisa ringan? Karena pahala sholat, puasa, zakat ini luar biasa. Kemudian, pernah apa lagi yang ketiga? Pernah memakan harta orang. Memakan harta orang. Memakan harta itu bukan berarti kita datang ke rumahnya, orangnya nggak ada, kita makan di situ, enggak. Bisa jadi kita makan harta orang itu dengan sebuah transaksi bisnis. Nah, dalam akad bisnis itu ada akad tipu-tipu. Itu memakan harta orang lain dengan batil itu. Atau kita ambil harta orang lain itu dengan transaksi riba, itu juga termasuk memakan harta orang lain.
Yang paling sederhana biyen cilikmu ngedeki peleme tangga. Contoh paling gampang. Eling cilikmu biyen nyetipi lugur go mule. Kalau enggak naik ke atas dientekno ngenteni wonge mire baru mudhun. Itu memakan harta paling sederhana dulu. Kalau sekarang paling sederhana apa? Kotak jajannya temennya dimakan. Gara-gara temennya lupa naruh, ya kan? Ada kotak isinya 5, antum sudah makan 2, tinggal berapa? 3. Waktu sholat jajan taruh pinggir semua. Begitu pulang diambil, ternyata sampai rumah, lu kok 5? Padahal mestinya karek telu. Berarti yang 2 itu haram kau makan. Tapi karena senenganmu tetap dimplok. Itu haram itu. Makan bukan milik kita itu. Walaupun hanya ote-ote, otok-otok, ya kocur. Jangan kau remehkan itu. Bukan milik kita. Nek wong geleman kan, tepak iki rek. Wekku wis tak pangan karek telu. Iki balik menek dadi 5. Hati-hati. Yang keempat, wasafaka dama hada. Pernah membunuh orang, menumpahkan darah saudaranya. Ini harus menumpahkan ya. Makna safaka dam, menumpahkan darah. Kadang-kadang membunuh itu nggak harus darahnya tumpah, nggak harus dengan ditusuk, dipotong, enggak. Kadang ditiup, melembung, mati, nggak perlu keluar apa Pak? Darah. Itu termasuk membunuh. Wa daraba hadza, bahkan yang kelima apa? Pernah memukul orang. Iya. Pernah memukul orang. Jago tukaran. Ya. Iya napa saiki? Saiki ya memang mandek kadang-kadang, tapi tangannya saya gatel. Kepingin ngantemi wong. Makanya nih ono maling kecekel, iki tepak sansak gratis sih, ya kan? Padahal nggak boleh kita nih menghakimi massa, menghakimi orang. Ya, kita serahkan kepada yang berwajib. Tepak kira iki kecekel iki nyolong sandal di masjid iki. Suwe aku gak ngantemi wong. Hati-hati, itu akan dihisap juga itu. Lengkap pokoknya. Maka apa yang terjadi? Fayakhudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizaliminya. Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizaliminya, maka diambil dosa-dosa mereka yang dizaliminya lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Inilah yang dimaksud dengan muflis, bangkrut. Gowo sangu akeh tapi entek. Fa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jangan tanya tentang panasnya. 70 kali lipat dari panasnya api yang ada dalam kehidupan dunia. Baik, silakan baca tafsirnya. Apa hawiyah itu? Silakan. Mulai dari maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah, yaitu neraka jahanam. Lalu diungkapkan dengan umihi,
yang artinya otaknya. Iya. Jadi masuk ke dalam jahanam. Neraka itu namanya apa? Jahanam. Melalui pintu hawiyah. Nah, orang yang melalui pintu hawiyah ini meluncurnya itu ke dalam sirai dhisik. Kok cek alus sirai, ndase dhisik. Meluncur itu, kepalanya dulu, Pak. Ya, jungkel. Eling apa biyen nek sirai dulu dhisik. Renang ya? Renang. Ya. Atau yang lainnya. Ya, walaupun belum tentu bagian kepalanya itu lebih berat. Kalau menurut logika, yang meluncur atau yang mendahului itu biasanya bagian yang terberat dari tubuhnya. Tapi bisa jadi tubuhnya sekalipun berat, tapi yang tetap meluncur bagian apa? Otaknya, bagian kepalanya. Itulah kondisi orang yang masuk melalui pintu hawiyah. Dan dia akan meluncur terus ke dalam. Bertahun-tahun itu. Karena jahanam itu, jika batu besar dilemparkan dari atas bibir neraka jahanam, tahwi ilaiha, dia akan meluncur ke dalamnya, yakni sampai hitungan perjalanan 70 tahun. 70 tahun belum nyampe ke dasarnya. Itu meluncur terus seperti itu. Itulah keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka melalui pintu hawiyah. Kemudian hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Soli, dan Qatadah. Qatadah mengatakan bahwa orang itu terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Hal yang sama dikatakan oleh Abu Soli, bahwa mereka terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Menurut pendapat lain, makna yang dimaksud ialah tempat asal yang menjadi tempat kembalinya, dan tempat ia berulang adalah hawiyah, yaitu nama lain dari neraka. Ibnu Jarir mengatakan bahwa sesungguhnya dikatakan hawiyah sebagai tempat kembalinya, tiada lain karena dia kembali baginya kecuali hanya kepadanya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa hawiyah adalah neraka yang merupakan tempat kembali dan tempat berulang bagi orang yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Lebih berat keburukannya dari amal kebaikannya. Sekalipun amal kebaikannya dulu banyak, tapi dibagi-bagi kepada orang-orang yang terzolimi atau sudah dizoliminya. Ditambah lagi keburukan-keburukan orang yang terzolimi ditimpakan kepadanya, sehingga lebih banyak, yakni keburukannya. Kemudian lalu Ibnu Zaid membacakan firman Allah yang artinya di dalam Quran surat Nur An-Nur ayat 57, sedangkan tempat tinggal mereka di akhirat adalah neraka. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Qatadah, ia telah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah neraka, dan neraka itu adalah tempat mereka kembali. Karena itulah karena itulah maka ditafsirkan dalam firman berikutnya menjelaskan tentang hawiyah, yaitu di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 10 sampai 11. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Terus Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Saur dari As Ibnu Abdullah yang tunanetra. Dia telah mengatakan bahwa apabila orang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya dibawa menuju ke tempat arwah kaum mukmin, dan mereka mengatakan, buatlah saudara kalian senang, karena sesungguhnya dia dahulu selalu berada dalam kesusahan di dunia. Lalu mereka bertanya kepadanya, apakah yang dilakukan oleh si fulan? Maka ia menjawab, dia telah mati. Bukankah dia telah datang kepada kalian?
Mereka berkata, kalau begitu dia dibawa ke tempat kembalinya, yaitu di Hawiyah. Ibnu Murdawai telah meriwayatkan melalui jalur Anas Ibnu Malik secara marfu dengan teks yang lebih panjang daripada ini yang telah kami kemukakan di dalam kitab Sifalun Nizam. Semoga Allah melindungi kita dari neraka dengan kemurahan dan karunia-Nya, dan yaitu api yang sangat panas, lagi sangat kuat nyala dan gejolak apinya. Abu Mus'ab telah meriwayatkan dari Malik dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, api Bani Adam yang biasa kalian nyalakan merupakan satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu pun sudah mencukupi kebutuhan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya api neraka itu lebih kumpul di atasnya dengan 69 bagian. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ismail ibnu Qais dari Malik, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Qutaibah dari Al-Mughirah ibnu Abdurrahman ibnu Abu Sanad dengan sanad yang sama, dan pada sebagian lafaznya disebutkan, sesungguhnya api neraka itu lebih kumpul daripada api dunia dengan 69 kali lipat, yang masing-masing bagian sama panasnya, sama dengan panas api di dunia. Imam Ahmad mengatakan, dalam menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Muhammad ibnu Abu Siyad, ia pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abul Qasim alias Nabi SAW bersabda, api Bani Adam yang biasa kalian nyalakan merupakan suatu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Lalu seorang lelaki berkata, sesungguhnya satu bagian itu pun benar-benar sudah cukup. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya api neraka jahanam itu lebih panas daripada api dunia dengan 69 kali lipatannya, bagian demi bagian. Ya. Bisa diartikan Bapak Ibu Saudara sekalian, yakni makna hamia, narun hamia. Hamia di situ adalah yang bergejolak. Gejolak, apa gejolak itu, Pak? Ya, apa jadi? Muncelak jadi. Ya. Jadi hamia bergejolak itu apinya itu bertekanan. Ya. Jadi memakai tekanan. Kalau kita bakar kayu, perapian kayu, api unggun lah, kita masak, apinya biasa nggak? Biasa nggak apinya? Ya begitu. Kalau Bapak beli nasi goreng yang keliling duk-duk itu, apinya gimana Pak? Pakai tekanan tidak? Pakai tekanan. Itu lebih panas yang api unggun apa yang pakai tekanan tadi itu? Yang pakai tekanan. Makanya cepat apa? Cepat matang. Jadi hamia itu bertekanan tinggi. Kita tidak tahu sampai tekanan berapa, apa istilahnya tekanan. Berapa bar ya? Wallahu a'lam. Apakah pakai hitungan itu? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas sifat dari api neraka itu di samping memang dasarnya udah panas, ditambah dengan sistemnya memakai tekanan. Tekanan yang tinggi. Sehingga manusia itu cepat apa? Cepat matang, tapi gak matang-matang, Pak. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya itu hancur diganti dengan yang lain, dengan kulit yang baru. Begitu terus. Supaya apa? Liyadzukul azab, untuk merasakan pedihnya siksa. Liyazdadu, terlalu ditambah, yakni azabnya itu, untuk merasakan azab atau pedihnya azab tersebut. Inilah neraka. Makanya Al-Quran itu memperingatkan kita agar kita takut kepada Allah. Sifat khauf itu harus selalu hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita ketika hendak bermaksiat itu ingat Allah. Ingat akan azabnya. Karena bentuk takut kepada Allah itu
Salah satunya adalah dengan takut kepada nerakanya, takut kepada siksanya. Mungkin tidak disiksa dengan api, tapi dengan siksa yang lain ketika di dunia ini. Atau ketika di alam barzakh, tidak disiksa dengan api, tapi disiksa dengan yang lain. Tapi kalau sudah di akhirat, udah pasti barang tentu, tidak akan tidak, dia akan disiksa dengan api. Lah nek wong kafir iku gurung-gurung nang neraka wis disiksa dhisik mbek geni. Soalnya dilebokno kotak, disumet, dikasih tekanan jos sampai jadi api. Dorongan neraka wis dipanasi dhisik. Tapi ternyata dia yang milih gitu loh. Kenapa ya? Kok mereka itu seneng apabila mati diapain? Dibakar. Padahal ketika orang kafir itu masuk ke alam barzakh, mereka pun sudah dibakar. Ternyata di dunia jasadnya pun dibakar. Dipikir urusan udah selesai gitu. Kalau udah dibakar selesai. Nggak akan dibangkitkan lagi atau bagaimana. Dia lupa bahwa ruh mereka akan tetap menghadapi yakni siksa yang ada di alam barzakh. Wallahu a'lam. Wal iyadu billah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Berarti nggak cukup ini untuk membahas terakhir apa tadi? Hutoma. Cok keliru hutomo itu jenenge kancamu hutomo itu. Ini neraka iki hutoma. Ya, silakan.